Aswin Yanuar lahir pada 7 Januari 1989 di Sidoarjo. Ia lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Ayahnya merupakan seorang supir dan ibunya seorang penjahit. Kondisi ini mengakibatkan Aswin dan keluarganya tinggal di rumah sederhana di pinggir sungai. Aswin Yanuar menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2000 pada jenjang SMP di Sidoarjo. Ia putus sekolah saat SMA di Surabaya dikarenakan tidak membayar tunggakan selama 2 tahun. Setelah putus sekolah, ia memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan, menjual jajanan, bahkan pernah menjadi polisi cepet. Namun, seiring perputaran waktu, Aswin giat belajar dan mencari bekal untuk mengarungi kehidupan. Ia bertekad kuat dia akan mengumpulkan modal untuk kaya demi membantu orang tua serta orang lain yang kesusahan. Akhirnya, ia merantau ke Jakarta hingga belasan tahun dan berkarir di dunia hiburan sebagai pekerja agensi dan kru. Berbagai sinetron pun pernah dibintanginya, seperti sinetron Yasmin, dan memerani tokoh Maing sebanyak 22 episode, dan peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode. Tahun 2006 hingga 2009 sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Saat berada di agensi, Aswin bertemu dengan Claudia Harida yang juga aktif di dunia hiburan. Tidak jauh berbeda dengan Aswin, kehidupan Claudia juga cukup sulit. Keduanya memutuskan untuk menikah dan kemudian memiliki anak. Setelah menikah, Aswin tetap bergelut di dunia entertainment, sedangkan Claudia berkeinginan alih profesi agar memiliki banyak waktu dengan anak di rumah. Di sela itulah, Aswin dan Claudia berjualan risol di tepi jalan di daerah Bekasi untuk menambah pemasukan. Setelah itu, Aswin berjualan kucing, tapi penghasilan mereka tetap tidak seberapa. Selama masa-masa tersebut, Claudia harus mengumpulkan uang receh untuk memenuhi keinginan anaknya membeli bakso. Meski pendapatan dari dunia hiburan tergolong menggiurkan, Aswin justru memutuskan untuk hengkang dari dunia entertainment dan kembali ke kampung halamannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembalinya Aswin ke Sidoarjo merupakan keinginan sang ibunda yang meminta Aswin untuk menjualkan tanah kafling milik keluarga. Dari situlah, Aswin memulai karir di bidang properti dengan bekerja sebagai marketing selama 1 tahun. Aswin merintis usahanya dari nol. Awalnya, ia melakukan usaha jual beli aset tanah kafling dan rumah milik orang lain. Saat sedang menjaga di lokasi properti, Aswin bertemu dengan seseorang yang ingin menjual tanahnya. Namun, tanah tersebut tidak memiliki akses, sehingga Aswin harus membeli tanah yang ada di depannya. Meski sang pemilik tanah awalnya menolak, bahkan berkali-kali mengusir, Aswin tidak patah semangat. Kegigihannya bukan hanya membuat objek tanahnya memiliki akses. Aswin menjadi memiliki modal untuk membeli tanah lain. Dengan kerja keras dan ketekunan memanfaatkan kesempatan, akhirnya Aswin memutarkan keuntungannya untuk beli aset murah dan merenovasi rumah tersebut menjadi rumah yang didesain sendiri oleh Aswin Yanuar. Ia belajar mendesain rumah dengan arsitektur yang tidak biasa atau unik. Tak disangka, responnya begitu positif, karena ia mampu membangun rumah yang memiliki kolam renang dengan lahan 5x20 meter dan lahan 7x12 meter. Hal inilah yang mengakibatkan banyak pihak yang melirik developer rintisannya itu. Seiring berjalannya waktu, ia membangun hingga 7 bisnis yang bergerak di bidang kontraktor, pengembang, desain hingga salon dan barbershop. Pesanan yang berdatangan silih berganti tidak lantas membuat bapak berusia 31 tahun ini berpuas diri. Ia dikenal luas atau viral di jagat sosial media lantaran memiliki sifat rendah hati dan suka menolong orang lain dengan sebutan sedekah gila, karena ia membagi-bagikan giveaway di Instagram pribadinya selama bulan Ramadan 2021 dengan nilai ratusan juta, bahkan sampai puluhan miliar. Orang yang melihat media sosialnya dibuat kagum sehingga penggemarnya menjamur di seluruh Indonesia sampai menyebut Aswin sebagai papa online. Tidak hanya itu, ia juga melakukan renovasi rumah gratis hingga membagikan beberapa hunian secara cuma-cuma untuk orang yang membutuhkan. Dengan gerakan itu, rezekinya justru semakin lancar. Terbukti hingga Oktober 2020, PT Mas Windo telah berhasil membuka 600 cabang di seluruh Indonesia.